Shalom, salam damai sejahtera, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum dalam menjalani keseharian hidup kita. Kita yang sehat, Tuhan berikan terus kesehatan, dan sama saudara-saudari kita yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan segera. Jumpa kembali dengan saya, Romo Adi, SVD, dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda di hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020, hari Minggu biasa yang ke-29 tahun A. Saudara dan saudariku seiman, terima kasih untuk kesetiaan Anda mengikuti permenungan harian Embun Sabda ini, dan semoga permenungan Embun Sabda bermanfaat bagi kita dalam pertumbuhan iman kita dengan pengenalan akan sabda Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Saudara dan saudariku seiman, di hari Minggu tanggal 18 Oktober, Minggu biasa yang ke-29 ini, saya ajak kita untuk merenungkan soal bertanggung jawab sebagai orang yang beriman akan Tuhan. Saudara dan saudariku seiman, akhir-akhir ini di negara kita diramaikan dengan demonstrasi besar-besaran soal Omnibus Law, di mana saya yakin dan percaya di sana semua orang yang berdemonstrasi, entah sadar atau tidak sadar, semuanya berdemonstrasi untuk menuntut apa yang menjadi hak mereka, apa yang menjadi hak para buruh, apa yang menjadi hak rakyat. Demikian pun saudara dan saudariku, dalam kehidupan kita setiap hari, ada berbagai ragam demonstrasi kecil-kecilan yang kesemuanya adalah soal penuntutan daripada hak. Dan adalah satu hal yang sering kita lupakan, yaitu soal mendiskusikan atau membicarakan apa yang menjadi kewajiban dari kita. Sering yang terjadi adalah penuntutan hak, tapi sering dilupakan untuk berbicara juga soal apa yang menjadi kewajiban yang harus dibuat, apa yang menjadi tanggung jawab yang harus ditunjukkan. Saudara dan saudariku seiman, dalam bacaan Injil hari ini, kita akan berjumpa dengan cerita para murid orang-orang Farisi yang kemudian mengajak orang-orang Herodian untuk datang kepada Yesus dengan pertanyaan yang mau menjebak Tuhan Yesus. Mereka bertanya, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Tentunya sebagai orang yang pintar, sebagai orang yang very smart, Tuhan Yesus, dia tahu apa maksud di balik pertanyaan ini. Pertanyaan yang hanya mau menjebak, pertanyaan yang tidak datang dari ketulusan hati untuk mengetahui sesuatu. Saudara dan saudariku seiman, Yesus tahu apa yang ada di hati para murid dari orang-orang Farisi dan Herodian. Mereka tidak tulus, dan Yesus jawab mereka dengan penuh kepastian dan kewibawaan sebagai seorang nabi, sebagai putra Allah sendiri, sebagai Mesias yang diutus untuk menyelamatkan semua orang. Yesus jawab, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Saudara dan saudariku seiman, di sini Yesus mengajak mereka, sekaligus mengajar mereka, menegaskan secara jelas kepada mereka untuk melihat lebih jauh soal tanggung jawab itu. Tanggung jawab dan kewajiban tidak terbatas pada sisi pemerintahan, tanggung jawab kepada pemerintahan, kepada negara, tetapi juga harus dilihat dari sisi yang lain, tanggung jawab dan kewajiban kepada Allah yang menciptakan semuanya, Allah yang memberikan semuanya ini. Keduanya harus seimbang, dua-duanya harus dijalankan dengan baik pula. Saudara dan saudariku, sebagai orang beriman,
kita harus menjalankan dua-duanya. Kita ingat slogan 100% NKRI, warga negara kesatuan Republik Indonesia, 100% orang-orang Kristiani. Saudara dan saudariku, itu berarti kita harus bertanggung jawab dalam kehidupan kita, kehidupan berbangsa dan bernegara, kehidupan berbangsa dan bertanah air. Kita harus bertanggung jawab kepada Allah yang kita imani. Kita harus bertanggung jawab dan setia dalam tanggung jawab itu. Dan bukannya sebagai warga negara kita merusakkan NKRI ini dengan paham-paham yang tidak benar, merusakkan dengan keegoisan kita, dengan merusakkan apa yang sudah dengan jerih payah dibangun. Demonstrasi-demonstrasi yang anarkis sangatlah tidak bertanggung jawab, tidak menunjukkan tanggung jawab dan kewajiban kepada negara. Kalau itu saja sudah tidak, apalagi kewajiban dan tanggung jawab kepada Allah. Saya ragu kalau ada kewajiban dan bertanggung jawab kepada Allah itu. Kalau bertanggung jawab dan kewajiban tidak dibuat juga untuk bangsa dan tanah air. Saudara dan saudariku seiman, sayangnya seperti yang kita semua tahu, ada banyak tipe manusia seperti itu yang merusakkan, tidak bertanggung jawab. Ada banyak tipe seperti itu di negara tercinta ini. Hanya satu yang bisa saya katakan, dan mungkin Anda juga akan mengatakannya. Semoga mereka bertobat. Dan mereka-mereka yang demikian, seperti saya katakan, mereka hanya menggunakan agama sebagai topeng, iman sebagai topeng, untuk menutup kemunafikan, keegoisan, menutup pengaruh mereka dari setan, diri mereka seperti setan yang hanya mau merusak. Mereka menggunakan iman sebagai topeng. Tidak ada rasa takut dan cinta akan Allah di sana, hemat saya. Saudara dan saudariku, sedangkan mereka yang beragama mengatakan diri mereka beriman kepada Tuhan, kita yang beriman pada Tuhan yang kita imani, Tuhan kita Yesus Kristus, haruslah kita menunjukkan keseimbangan dalam melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban kita pada Kaisar, negara dan bangsa tercinta, dan pada Allah. Kita berikan yang terbaik yang ada dalam diri kita para bangsa dan negara yang tercinta ini, dan yang pasti kita berikan juga yang terbaik pada Allah Tuhan kita. Kalau kita sudah berikan yang terbaik pada Allah Tuhan kita, seharusnya dan sepantasnya lah juga kita berikan yang terbaik buat negara dan bangsa tercinta ini. Saudara dan saudariku, kita mohon kekuatan dari Tuhan agar kita boleh memberikan yang terbaik buat keduanya, agar ada keseimbangan dalam hidup iman kita. Kita berikan yang terbaik buat Allah, kita berikan yang terbaik juga buat negara dan bangsa Indonesia tercinta ini. Sehingga adalah keseimbangan, ada keseimbangan dalam hidup kita. Hidup sebagai orang beriman dan hidup sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara dan saudariku seiman, mari kita mohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih untuk segala rahmat karunia yang sudah kami terima. Bantulah kami untuk terus mensyukuri rahmat itu dengan menunjukkan kewajiban dan tanggung jawab kami dalam melaksanakan segala tanggung jawab kami, kewajiban kami buat bangsa tercinta, dan juga melaksanakan tanggung jawab kewajiban kami dalam menjalankan segala hukum perintah. Allah Bapa kami, bantulah kami, tolonglah kami terus. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu, kita sekalian, semua orang yang kita sayangi, usaha kita untuk terus menunjukkan tanggung jawab dan kewajiban kita, baik bagi bangsa dan negara dan juga bagi Allah yang kita imani. Dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, selamat menikmati hari Minggu biasa yang ke-29, dan semoga kita selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Amin. Salam dari Surabaya.